Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Ada yang takut, ada yang beberapa hari ini gelisah, ada yang beberapa hari ini mengucapkan statement-statement yang itu sebelum-sebelumnya saya tidak bisa membayangkan, saya tidak mengira bahwa orang ini bisa mengeluarkan statement yang sangat tidak etis seperti itu. Beberapa hari ini saya mendengar tentang statement seorang ibu yang melahirkan anaknya, di mana anaknya itu tidak beretika, maka ibu dosanya sangat besar. Itu sangat viral juga ya di media sosial. Ada yang menganggap banyak yang menganggap bahwa ini hinaan kepada seorang ibu seperti itu, bahwa ini mendiskreditkan seorang ibu seperti itu. Sehingga ya kemarin sempat melakukan klarifikasi terkait masalah itu. Ya intinya klarifikasi itu apa? Ya ngeles untuk memperbaiki seperti itu. Tapi sebenarnya apa yang diklarifikasikan itu pun juga tidak sesuai dengan kenyataannya, bahwa emosi pada saat itu berbeda dengan ketika dia klarifikasi ya. Sehingga ketika pertama kali dia bilang seperti itu dia memang sangat emosi, dalam artian berarti ketika saat emosi seperti itu kan tidak bisa mengendalikan diri sehingga mengeluarkan semua yang ada dalam isi hatinya seperti itu. Ya, yang namanya manusia, ada yang kecewa, di mana dulu Pak Mahfud MD tidak seperti ini, akhirnya sekarang sudah seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa Pak Mahfud MD itu dulu idola saya, tetapi sekarang kok bisa seperti ini. Ada yang mengatakan Pak Mahfud MD ini salah pertemanan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu, sampai-sampai ya menyayangkan seorang profesor ya sekalipun Mahfud MD mengeluarkan statement-statement yang sangat murah seperti itu. Ya ini semua saya maklumi ya, karena memang ada kekhawatiran juga kalah. Yang jelas khawatir lah kalah. Kenapa? Ya dari survei yang terbaru dari DNIJA yang hari ini dirilis, itu survei yang dilakukan setelah debat terakhir kemarin, itu sekarang Prabowo Gibran itu mencapai 50,7%, sedangkan Anies di angka 22, sekian persen, sedangkan Ganjar Mahfud yang sangat gelisah ya kemarin mengeluarkan statement-statement yang seperti itu, yang sebelumnya tidak saya kira itu cuman 19, sekian persen. Sehingga ini ya saya maklumi akan membuat mereka-mereka yang bertarung saat ini mengeluarkan jurus-jurus yang sebelumnya itu mereka cadangkan ya, mereka menganggap itu sendiri, jurus itu sebenarnya tidak layak dipakai, tetapi ya mungkin ya itu jalan terakhir mereka, yang namanya jalan terakhir untuk biar mendapatkan jabatan seperti itu. Selain di kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, juga ada di kubu Amin, di mana mengeluarkan statement-statement yang di situ bisa diklarifikasi dengan jelas ya. Sudah ditantang oleh siapa, Opung Luhut, terkait masalah apa yang sedang dibicarakan. Yang kemarin masalah Lembong kan seperti itu. Ya ini Lembong sudah terbuka lebar ya masyarakat. Ini kemarin Gibran memang cerdas dalam arti memberi membuang ya, menjulurkan ya umpan biar masyarakat tahu bahwa ya orang ini seperti itu
ya akhirnya ketemu bahwa Lembong ya ini siapa seperti itu, Anda bisa mencari sendiri lah seperti itu. Bagaimana kisah seorang Thomas Lembong seperti itu, yang sekarang berada di kubu Anies. Cak Imin sendiri juga menghalalkan segala cara ya, yang pasti untuk mendapatkan posisi yang dia inginkan. Bullshit kalau dia ya sekarang tidak hanya ingin maju saja sebagai cawapres itu saja, ya berbagai cara dilakukan ya. Bahkan seperti menjilat ludah sendiri ya, banyak apa terkait masalah IKN. IKN itu dulu ketika seorang Caimin itu masih berada di kubu ya, intinya masih bersatu lah, belum calonkan, intinya seperti itu. Kalau mencalonkan kan punya ambisi sendiri, ingin menjadi ini ya, seperti itu ikut menyetujui, meresmikan bahkan, atau dalam istilahnya sekarang gimana Caimin potong tumpengnya seperti itu ya. Ini itu beberapa hal dari kubu 01. Ada lagi banyak, Anies Baswedan dan seperti itu, sampai menghina seorang yang dulu pernah menolongnya dari keterpurukan setelah dipecat dan seperti itu. Jadi berbagai cara hal, serangan-serangan yang diajukan itu berasal atau bermula dari sebuah kekhawatiran, karena memang mereka tahu bahwa mereka akan kalah, sehingga cara yang dilakukan sekarang adalah mendiskreditkan lawan dengan berbagai cara, dengan berbagai isu-isu yang itu kadang adalah isu black campaign atau hoax, atau semacam itu sebuah ketidakbenaran atau sebuah kebohongan yang diungkapkan ke publik ya, untuk mencari simpati masyarakat. Tapi sekarang ya, masyarakat itu, Anda paham nggak? Masyarakat itu ketika dilemparkan sebuah hal seperti itu masyarakat malah nggak suka. Anda tahu nggak? Masyarakat itu semakin ilfil ketika ada mengkritik pemerintahan sekarang. Kenapa? Karena sekarang elektabilitas Jokowi itu juga masih tinggi, sehingga ketika Anda mengkritik, ketika Anda melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan jalur pemerintahan sekarang, berarti Anda bunuh diri, tetap akan kalah. Contohnya sudah ada, contohnya yang kemarin katanya Jokowi banget, sekarang musuh banget seperti itu, siapa? Ganjar Pranowo. Nyatanya sekarang berada di angka 3 secara elektabilitas, yang kemarin cuma terpaut 1-2 dijajah dengan Prabowo. Itu bukti ya, bahwa ya kenapa Anies sekarang angkanya segitu, 22%. Ya itu representasi dari orang-orang yang memang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Berapa? Ya di angka 20%-an. Itu jelas. Karena approval rating Jokowi itu di angka sekitar 80%-an atau 70%-an lah. Ya. Jadi ketika Anies elektabilitasnya sekarang di angka 22%, yaitu logis ya, sesuai dengan hitung-hitungan, kan seperti itu. Kalau anda semuanya masih bisa berpikir ya, sekarang memang sudah ya di akhir ya, menjelang pemilihan tanggal 14 Februari nanti, mereka secara elektabilitas ya segitu-gitu aja. Kalau Ganjar Pranowo semakin terjun turun ya kan, sehingga pemilu satu putaran yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran itu sangat memungkinkan, apalagi elektabilitasnya semakin lama semakin naik, bukan semakin turun. Ya bayangkan dari di angka di bawah 30% yang dulu di bawahnya Ganjar, itu akhirnya menyamai Ganjar, akhirnya di atas Ganjar, sampai sekarang bisa mencapai 50,7%. Itu bayangkan. Nah, ini masih ada 2 minggu, kemungkinan pemilu satu putaran itu bisa terlaksana. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.